Oke. Hey! Asik-asik. Nek ono masalah, ayo Ojo penolak susah. Tabrak-tabrak, yo. Nek ono Asolole. perkara, ojo malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe, dikenano apa perkarae. Ya nang kene, ya nang kene, CTV panggonane. Acarane gak cuma cangkruan, Acarane hoi hoi gak hoi. cuma Asik. Acarane gak cuma cangkruan. Apa re? Kaken pecel iki. Oh iya bener podo. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Cak Tomo topik monyong dengan acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Betul. Gara-gara mangan pecel Madiun. Sampean ya mangan pecel Madiun. Lho nang kota Madiun winginane pecel. Wah, Kok gak ketemu? Aku yang modek rono nunut desane tanggoku. aku leles kon iku grandol. Oh, kan aku ya kepingin ngrasakno modek. Dadi aku nunut nang ngene desane tanggoku. Ya kan nang Madiun. Terus? Kan suwe aku gak tau rono, pandemi kan suwe iku pandemi. Lah, iku aku mrun. Tak delok lho kok apik Madiun Iya, saiki iya. ya toh. Kotane bersih, akeh pecel-pecel ngono kan. Perekonomian itu mulai jalan gitu loh. Saya Enggak. bahagia. Bahagia, tapi kon tengkono iku tuku apa ngemis? Lho yo pertama tuku, berikutnya ya aku njak gratisan sih. Oh, kon Iya, apa? kon padha ae. Kan onjong-onjong. Wes iki kanca-kanca Jawa Timur saiki arepe bahas tentang 3 tahun Wali Kota Madiun memimpin di Madiun. Nah, opo sebagai apa dan seperti apa perkembangan, dan kita akan menghadirkan salah satu yang telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau asli Madiun dan menjadi inspirasi saya. Beliau Pak Dekarwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nggih. Iku udeng apa tumpukan kertas? Niki asline niki ubel-ubel Pak De. Ya, oke. Yang pertama konco-konco Jawa Timur, beliau adalah Bapak Haji Maidi SHMH, MPD Wali Kota Madiun. Assalamualaikum Pak Maidi. Dan ini adalah inspirasi kita semuanya, orang-orang di Jawa Timur sampai se-Indonesia. Beliau Bapak Pak Dekarwo, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak De. Tapi penduduk Madiun. Asli Madiun. Itulah luar biasa. Hadir sebagai paguyuban Madiunan. Sebagai paguyuban Madiunan. Dan sebelahnya adalah Bapak Dr. Randes Istono, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun. Selamat datang Pak Istono. Selamat datang Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak sesuai dengan wajahnya, umurnya sudah tua, tapi wajahnya masih bling cling cling. Alhamdulillah. Hati-hati. Jangan tertipu dengan tampilan. Konco-konco Jawa Timur, mari ini arepe bahas tentang bagaimana 3 tahun kiprah Bapak Haji Maidi memimpin Kota Madiun, dan nanti sekarang sekaligus ada Pak sesepuh dan tokoh di antara kita semuanya, beliau Pak Dekarwo, bagaimana Madiun dalam 3 tahun di dalam pandangan Pak D dan Pak Istono. Ojo pindah channel, ojo main layang, ojo angen udus, wis bengi tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Kangen karo sliramu, tak selang-selang fotomu ning dompetku. Ya aku kangen karo sliramu, tak elo-elo. Acarane Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan. opo re? Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu karo Cak Tomo, Taufik Monyong paling top saja Jawa Timur. Wis, amin. Tapi sing paling top iku yo Ya, tetep kono, iya. Tetep Pak De karo Pak. Saya nyun sewu lho Pak Wali Kota niki. 3 tahun memimpin Madiun, ada keluh kesah, ada kesenangan, ada kebahagiaan. Bagaimana, apa yang sebenarnya capaian-capaian dengan apa yang di statementkan sejak awal, sudah seperti apa dan mungkin seberapa tantangan untuk mengelola Madiun, Pak Wali, monggo. Ya, terima kasih.
Jadi dalam kegiatan program berjalan cukup bagus. Tetapi setelah kita memerintah selama 6 bulan itu ada badai. Ada badai yang badai APBD, yaitu COVID-19. Ada badai karena COVID. Dengan adanya badai itu yang sangat menguji kita semuanya. Artinya perjalanan yang sudah bagus tapi ada badai, dengan adanya badai itu harus pola apa yang harus kita lakukan pada saat itu biar terhindar dari badai itu ya. Salah satunya badai itu masalah kesehatan meningkat. Masalah kesehatan luar biasa meningkat. Masalah sosial meningkat. Pengangguran meningkat. Kemiskinan meningkat. Juga yang mengatasi itu salah satu tata kelola pemerintahan mengalami refocusing. Pertumbuhan ekonomi negatif, minus. Ini dialami kita bersama. Dari kondisi-kondisi itulah tentunya kita diuji bagaimana 3 masalah, 4 masalah itu harus terselesaikan. Ini badai yang betul-betul menimpa di dalam suatu kehidupan perjalanan APBD. Nah, dari badai itulah tentunya kita harus adanya kerjasama yang cukup bagus ya, antara Forkopimda, DPR, akademisi. Ini kita jadikan satu semua dengan pengusaha. Apa yang harus kita lakukan dari dunia kesehatan ini? Jadi salah satu kesehatan ini harus segera kita selesaikan. Mulai dari sarananya, ini cukup menguras pemikiran, cukup menguras tenaga. Tetapi alhamdulillah bahwa dari teman-teman sudah saya sampaikan, saat ini kita harus bisa rem COVID. COVID harus kita rem. Tapi ekonomi harus kita gas. Dan ini bertentangan. Dan ini bertentangan sekali. Betul. Tetapi dengan kesepakatan teman-teman ini, program-program yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita jalankan dalam bidang tata kelola, khususnya dalam refocusing, bagaimana kita efisien. Tatkala ini tidak efisien menghadapi badai ini, maka ada beberapa yang akan jatuh. Tapi alhamdulillah bahwa kota kita dengan dukungan dari teman-teman Dewan, dari Forkopimda, semua lini mendukung semuanya, termasuk pengusaha. Alhamdulillah badai ini bisa kita lewati. Badai ini akan bisa kita lewati, semuanya bisa teratasi, dan alhamdulillah lah bahwa perkembangan kota yang kita inginkan ini, sehingga untuk menghadapi badai, padahal kita ada masalah yang penting, salah satunya masalah fisik kota, banjir harus saya atasi. Jadi banjir selalu menggenang di kota terus. Nah, setelah banjir ini harus kita selesaikan, alhamdulillah selesai. Sampah, kota ini pasti panen sampah. Tetapi bagaimana sampah menjadi berkah? Karena sampah yang banyak ada indikasi pertumbuhan ekonomi bagus. Karena banyak orang datang ke situ. Itu kita selesaikan semuanya. Sehingga sampah itu untuk gas metan, sekitarnya masak sudah tidak bayar. Ini sangat mendukung ada badai COVID itu. Tidak beli gas, tetapi gas metannya untuk warga semuanya. Perubahan dari sampah itu dirubah seperti itu. Iya, jadi dengan kita keterpaksaan harus berpikir ini, akhirnya sampah yang menjadi berkah ini, dengan adanya COVID yang seperti itu, akhirnya sampah ini jadi berkah. Ada gas metan, dia masak, dia sudah tidak pakai gas lagi. Termasuk UMKM. Nah, di situ siapa yang sakit? Gas metan yang lebih, ini saya buat sauna. Di sana ada sauna. Jadi itu ada sauna. Nah, sauna inilah orang-orang yang pilek, batuk. Ini bawa ke situ ini. Jadi bagaimana pembangunan ini seiring bisa ngerem COVID, tapi ekonomi tetap berjalan. Dari kondisi ini kita masih punya program. Kota ini temperatur suhunya harus turun. Kota naik terus. Banjir teratasi, sampah teratasi, suhu harus turun. Suhu harus turun. Nah, suhu harus turun ini bahwa bagaimana kita menanam pohon, terus kita bersepeda ke kantor dan sebagainya. Ini pola-pola ini kita jalankan semua. Ya alhamdulillah dengan pola-pola itu kita jalankan, dengan keterpaksaan kita harus berpikir. Itu ternyata ya bisa banyak yang kita teratasi. Luar biasa.
Wah, ini menjadi ini Pak D, mohon maaf ini langsung kepada panjenengan niki piri sepuh nggih inspirasi kula niki. Ternyata Pak Wali Kota kepepet. Karena kepepet tadi terdesak bahasanya, jadi muncul ide-ide cerdas. Nah, ada persoalan COVID, ada refocusing, ada ekonomi yang ada banyak problematika, tapi toh tetap menjadi sesuatu yang luar biasa. Pak D melihat Madiun seperti itu, apa sih sebenarnya apresiasi yang sebenarnya juga menjadi bagian-bagian yang sama dengan pemandangan Pak D dan pandangan sebagai penasihatnya Presiden. Nah, ini warga Paguman. Ini ngeles ya buan terjadi. Monggo Pak D. Ngene Cak. Ning donya iki, termasuk donya Kota Madiun. Kota Madiun. Ya. Peranane pemimpin. Nggih. Pemimpin jenenge pemimpin. Peranannya itu di atas sama dengan dan lebih besar 50%. Ya. Atau 50% munggah. Iya. Ya. Jadi pemimpin ini sangat menentukan arah pembangunan, arah perubahan, arah kesejahteraan, dan ada arah kepedulian terhadap sesama. Itu jadi ada humanismenya, ada growth-nya, ada perbaikannya. Jadi itu pemimpin. Saya lihat kemudian satu tim pemimpin Mada ini singkatnya ya, Mada ini, ya. Maidi dan Indah Raya itu kemudian menjadi satu tim yang menghadapi perang, yaitu pandemi. Kalau tentara ngadepi perang musuhnya ketok, tapi wali kota ngadepi perang musuhnya gak ketok. Musuhnya pandemi. Lah strategi perang itu nggak bisa menang kalau tidak ngajak masyarakat banyak. Namanya perang semesta. Ya, diajak bareng, guyup rukun di situ, diajak pemimpinnya yang ngarep, tapi budalanya yang ngarep dirangkul kabeh, kemudian melawan COVID ini. Saya kira yang saya atas nama masyarakat Madiun yang ada di Surabaya, saya merasa senang dan syukur dan titik akhirnya berubah menjadi kagum terhadap proses leadership ini. Antara pemerintahan dan politisi jadi satu. Ini pokoknya. Pokoknya adalah pemerintahan dan politisi jadi satu. Gabung ini. Nah iki gak gabung ruwet. Ya bolak-balik angkat tangan. Gak ngono ya ngundang sampean. Nah, itulah yang sebetulnya kemudian merangkul semua potensi tadi, mulai Porpimda macam-macam dan lain sebagainya, sampai rakyat kecil semua diajak bersama-sama. Jadi Sayeko Kapti ini yang kemudian bersama-sama menghadapi perang yang musuhnya nggak kelihatan, yaitu pandemi, yaitu kebersamaan, merasa nyaman, pemimpin dan rakyatnya jadi satu. Saya kira itu poin yang sangat penting di leadership. Tadi ada problem, mungkin ada yang bisa menjadi masukan dan pertimbangan. Ketika ada problem ekonomi, kesehatan meningkat, ekonomi menurun, lalu juga dampak-dampak. Kepepet ini apa juga jurus yang efektif atau memang jurus alternatif untuk perusahaan? Sebetulnya saya tidak setuju bahwa mergo kepepet kepikirannya metu. Tapi saya lihat ini memang ada perencanaan yang baik. 50% dari keberhasilan karena perencanaannya itu bagus. Lah perencanaannya beliau begitu ada mandat kena badai, beliau banting setir, ngerangkul bareng, noto tentang juga anggaran yang prioritasnya untuk pandemi, tapi juga kemudian tadi ngerem dan ngegas tadi. Jadi sing cilik-cilik retailnya dodolan pedagang kaki lima dibuka 3 inggon aman, tapi juga prokesnya jalan. Jadi pada saat ngandani prokesnya jalan juga tertib di birokrasinya. Saya kira semua siapapun yang menjadi pemimpin berpegang terhadap kultural itu berhasil. Kulturalnya di Madiun itu pemimpin panutan. Ya, itu saya kira. Saya nyambungkan tentang
bagaimana pemerintah dan politisi. Nah, bagaimana dukungan panjenengan politisi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak D tadi terhadap kinerja wali kota? Terus pundi, Asis? Saya? Nggih. Oh, tak pikir kalau Pak D lagi. Oh. Ya gini Mas, jadi terima kasih JTV Provinsi Jawa Timur kali ini memberikan kesempatan kepada kami, Kota Madiun, untuk bisa menyampaikan apa yang 3 tahun ini sudah dicapai oleh Mada, oleh Pak Maidi dan seluruh jajaran komponen masyarakat di Kota Madiun. Nah, itu yang harus kita berikan apresiasi terhadap peran JTV. Nah, kami ada di politisi, tadi Pak D juga sudah menyinggung bahwa yang penting ke depan itu antara pemerintah, eksekutif dalam hal ini, kemudian legislatifnya, DPRD-nya adalah satu jalan, satu visi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah selama kami ada di parlemen ini, Mas, Kota Madiun baik-baik saja. Dan 3 tahun yang lalu, Pak D masih menjabat sebagai Ketua DPD di Jawa Timur, memberikan mandat rekomendasi termasuk kepada Pak Maidi ini, dan ternyata alhamdulillah Pak D tidak salah apa yang Pak D rekomkan untuk beliau memimpin di Kota Madiun ini, dan kami ikut merasakan. Di samping kami ada di tataran pemerintahan, karena DPRD dan pemerintah itu ada dalam satu ruang di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami ikut bangga sebagai masyarakat Kota Madiun. Perkembangan pertumbuhan yang luar biasa sekarang kita rasakan. Nah, persoalan 6 bulan setelah dilantik tadi ada badai yang luar biasa, itu memang sudah persoalan secara nasional dan mendunia barangkali. Di negara-negara lain juga kena dan ada dampak terhadap pandemi itu sendiri. Tetapi Kota Madiun menurut hemat kami, di samping memang bisa terus banting setir, istilah orang mengemudi, begitu perencanaan sejak awal sudah ditata bagus sesuai dengan RPJMD kepala daerah, breakdownnya RKPD setiap tahunnya, tetapi dalam perjalanannya ada badai, langsung banting setir. Apa yang kira-kira sisi kesehatan ini bisa kita atasi? Buka rumah sakit lapangan, buka tempat-tempat untuk mengisolasi masyarakat yang kena dampak itu. Kemudian apalagi yang kegiatan-kegiatan lain, misalnya masyarakat butuh makan, nah, diberilah langsung sembako, langsung suplemen-suplemen yang diharapkan itu bisa membantu menggairahkan semangat masyarakat ini untuk bisa bertahan agar COVID bisa dikendalikan, artinya tidak bisa dikurangi, tetapi masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Itu yang paling penting, Mas Taufik. Gitu. Tahan dulu, saya kepingin tanya Pak Maidi tadi, setuju dengan Pak D bahwa bukan karena kepepet dan tiba-tiba lalu untuk jurus kebijakan keluar, tapi ada sesuatu yang 50% lebih sebagai kebijakan yang sudah terencana, tapi improvisasi juga menarik. Nek kantor wali kota karo rumah dinas kayak manten terus, kok dianggap event tapi kok dijawab Pak Wali Kota. Konco-konco Jawa Timur, ada yang menarik dari Wali Kota, melayani masyarakat, hadir sebagai pemerintah untuk tengah masyarakat. Ojo pindah channel, tetap mengajar kaca. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga. Acara nih Cuma jangkruan acarane, gak cuma jangkruan acarane, gak cuma jangkruan opores, gak cuma jangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo Cak Monyong nang acara gak cuma jangkruan dengan narasumber yang luar biasa. Aku iku sampai Speechless. Wah, aku paham. Aku rada pinter bahasa Inggris wingi nang Australia. Oh, lapo? Ngingu kanguru. Oh alah, tak kira sampean ngenemoni saudara kembar. Pak Ali, niki ada sesuatu improvisasi dan banyak gebrakan. Nanti biar diapresiasi oleh beliau tokoh kita ini.
ada rumah dinas dan kantor apa dipakai untuk mantenan. Nah, napa niku tiang-tiang sing kalau sekarang apa kurang beruntung karena Pak D ngomong ono wong miskin mendekati miskin. Nah itu yang tapi sampean ada itu saya ingin tahu rumusnya nyambungnya gitu. Pas nopo wong miskin kabeh oleh kawin menikah di tempat panjenengan. Ya, jadi begini. Ya gimana, Mas? Kita itu seorang pemimpin harus tahu perasaan yang dipimpin. Nggih. Perasaannya. Jadi kalau kita melihat di kota ini dengan adanya COVID, semuanya kita batasi ya. Kita rem. Tetapi dia ingin membahagiakan. Tapi kita rem, kita beri solusi tempatnya. Nah kalau dia di rumah mungkin saya rem nanti gegeran sama Satgas. Nah udahlah. Nikah di rumah dinas saja. Nah, kita batasi di rumah dinas, rombongannya nyuruh sekian, pas saya di rumah, saya saksinya. Kebutuhannya kecil-kecil orang yang tidak mampu kita cukupi. Mobil dinas tatkala itu hari Sabtu Minggu, mobil dinas bisa untuk jemput. Untuk jemput 2 mobil, ini sudah menandakan bahwa kita itu sudah ada pembatasan. Jangan sampai bahwa kita larang tetapi tidak ada solusi. Nah kalau nanti itu tidak hanya manten, sunatan. Oh sunatan. Sunatan juga yang belum tingkepan. Luar biasa ini penting. Seluruh ritual yang belum tingkepan. Nah disinilah bahwa peran kita harus melayani. Kita tidak dilayani. Tetapi tidak boleh kalau sunatan itu ditunda. Nah kalau sunatan ditunda gimana? Modot. Pak Is. Nah ini kan lama dong. COVID selesainya kapan kita tidak tahu. Sunatan tidak boleh. Nah, sudah sunat aja di sini. Iya. Mau jadi manten tidak boleh, padahal dia sudah mimpi terus, pacaran udah lama. Ini langsung saya bawa ke rumah dinas. Nah, disitulah setelah kita nikahkan, kita bangga. Dengan kebanggaan ini, setiap ada instruksi dari kita, dari pemerintah, dia taat. Dia taat. Jadi tidak hanya kita larang, tapi kita beri solusi. Nah, mobil-mobil dinas yang teman-teman tidak dipakai, ya silahkan aja. Orang tidak mampu ini kita bantu. Jangan sampai di rumah mendirikan terop mahal, gini mahal, jangan. Karena ini masalah COVID. Disitulah ramenya rumah dinas, dia antri rumah dinas. Rumah dinas antri, kita bangga, kita senang, kita bangga. Nah ini yang kita lakukan, apalagi yang di rate paling bawah. Yang paling bawah ini justru manten kita jemput. Untuk datang daftar itu harus daftar ke siapa? Harus datang di dinas sosial, di sosial. Oh, dinas bagian sosial. Bagian sosial rumah tangga. Bukan bikin dinas baru untuk manten. Bukan. Tidak nyanyi EO itu. Oh iya maksud saya Pak berjelas. Pak Wali Kota tutup EO rek ngono. Monggo Pak. Di dinas sosial ya. Ya, dinas sosial. Jadi dengan kondisi ini masyarakat itu semua kebutuhannya walaupun ada badai ini berjalan. Nah, dari kondisi-kondisi ini kalau dia pulang di kelurahan mana, setiap kelurahan kita punya UMKM. Setiap kelurahan ada 30 UMKM. Tempatnya bagus, kita mendapatkan penghargaan dari Jakarta, dana ada 14,9 miliar saya bagikan buat itu. Di mana ada kegiatan, itu tidak boleh lepas dari UMKM setempat. Jadi untuk selamatan, untuk apa, belinya di situ, tidak boleh jauh-jauh. Jadi beli di situ, semuanya di situ, sampai aplikasi ASN. Jadi aplikasi Pro UMKM ASN itu semuanya beli di situ. Jadi hari ini dilihat bisa Pro UMKM ASN Madiun berapa jumlah pembelian hari ini, jam ini, sekarang itu sudah berapa miliar itu di situ. Berarti ASN beli di aplikasi itu. Beli di aplikasi di UMKM Madiun itu. Jadi disinilah bahwa uang dari pemerintah ini kembali kepada UMKM itu bergerak. Semua NIP-nya belinya apa itu sudah lihat. Jadi manten ada sunatan, belonjomu kemana itu kelihatan. Nah disinilah dengan gasnya ekonomi itu, remnya COVID jalan, kebutuhan tidak terhalang-halangi. Di sini kondisi-kondisi ini ya alhamdulillah di Madiun berjalan dengan baik. Pak D, ini nyambung pada diskusi kemarin. Ada orang miskin, sangat miskin atau mendekati miskin. Ya Pak D amis, anaknya miskin. Nah, tapi hadir. Terus skema tentang apa yang seharusnya seperti apa? Saya ingin mengamati
jalan pikiran Iya. ya, yang disampaikan oleh Pak Wali dan timnya. Nggih. Sebetulnya itu yang sangat mendasar, bukan hanya dibukanya rumah wali kota untuk perkawinan, Ya. tapi ada kepedulian, ada empati. Selain peduli, ikut merasakan seperti apa jadi orang tidak punya. Iya, Empati, ada empati, ada hati itu dititipkan di dalam proses menyadari sebagai orang yang nggak mampu. Iya, Itu bukan aja hitungan tentang, tapi ada titipan hati di situ, namanya empati tadi. Tapi ada care, ada peduli. Jadi Pak Wali dengan timnya itu membangun satu, kalau saya itu membangun kultur, membangun budaya agar seluruh timnya itu ada peduli dan punya perasaan iba terhadap mereka-mereka yang belum menikmati kesejahteraan. Nggih. Yang di dalam statistik yang dinamakan sangat miskin dan mendekati miskin tadi. Ya, jadi ada very poor, poor dan near poor. Lah, yang mendekati miskin itu jatuh miskin karena keputusan pemerintah. Ada berarti. Ya, harga listrik naik, jatuh. Ya. Bensin naik, jatuh. Jadi karena sudah digulu, ya, jadi dia tuh memang tidak tenggelam, tapi tinggal mintip-mintip begitu harga naik mendelap begitu. Jadi ini yang menjadi permasalahan serius. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Bupati nanti jadi Pak Wali menjadi keputusan politik. Kelompok ini mari kita bicarakan dibantu apa ya. Umpama PLN ngunggahne tarif apa kita subsidi ya. Mesakne dia itu misalnya. Ya, karena justru apakah harga cabai itu yang munggah mudun itu perlu ada rumah-rumah yang harus membuat tanduran cabai di pekarangannya ya. Jadi ada policy, ada kebijakan yang dirunding dengan para politisi dan tokoh masyarakat, Toga dan Thomas untuk itu. Itu masih panennya Lombok siji senengnya ndak karu-karuan. Mungkin nggak disambel-sambel. Karena apa? Inilah ajaan pemimpin terhadap rakyatnya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Jadi kalau perang, nggone komandan tempur itu nang ngarep. Oh kok nang mburi begitu ana tembakan malah belek begitu ndak ya di depan. Ya saya kira ini satu personifikasi model yang ditawarkan terhadap leadership menyelesaikan berbagai permasalahan. Jadi kalau bisa ya pikiran-pikiran ini dicontohkan, didiseminasi kepada orang-orang lain, baik itu pimpinan tingkat kecil, tingkat besar dan lain sebagainya. Karena pemahaman seperti ini tidak hanya untuk wali kota saja, pemimpin negeri, pemimpin kampung, pemimpin apa saja. Saya kira ini pelajaran penting terhadap orang yang dianut, orang yang dituakan, atau orang yang dipilih kemudian menjadi pemimpin. Ya. Jadi adakah prosentase kalau semua mendekati miskin dan itu kebijakan seperti apa seorang wali kota atau pemimpin lain itu harus ada di posisi seberapa kebijakannya, sing iki cukup 20%, sing iki 30%. Ya, saya gini. Saya ono buku ini aku juga ini gitu bukan saya ono program. Ono program itu tenan. Jadi gini. Itu yang paling berat. Bukan keputusannya, tapi mendengarkan orang itu untuk mengambil keputusan, yaitu mendengarkan suara yang tidak terdengar. Semakin miskin, bengok ya orang sing ngrungokne. Ya, gak ono bengok ya gak ono ngrungokne. Ya, kelompok inilah yang kemudian harus didatangi oleh pemimpinnya, mendengarkan suara yang tidak terdengar. Saya kira itu yang pekerjaan raksasa itu. Ya, soalnya biasa ini kalau ketemu pada mereka, aku gak gelem paling jaluan. Wah, itu memang tugasnya menyelesaikan masalah. Jadi mendengarkan suara yang tidak terdengar. Ya, oke. Iki angel lagu nih kita mendengarkan yang tidak terdengar. Masa aku nyanyi ini gaib. Kocok-kocok Jatimur mesti tanda tanya nih beliau ya. Ojo pindah channel, aku tak nyanyi sih melanjutkan ini. Yo Mas.
Sirabong bingung mikire majune negeri, pancen dibutuhno pemimpin cerdas, kreatif tur waspada ning ati. Aja mung bingung milih pemimpin, atine yo bak pernah terpanggil. Jiwa raga dan manjingo, mugi Gusti yang ngajari ingsun sejatine sing paling sampurna. Dadi ya pemimpin waspada tunung kakean. Ajarane Gak cuma jangkruan acarane, gak cuma jangkruan acarane, gak cuma jangkruan opore. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur tambah gayeng, aki kudu was-was nek dialog teko kene iki. Ya sim. Pak Ade dilanjutkan lagi, mendengarkan suara yang tidak terdengar. Nah, seperti apa kehadiran pemerintah atau politisi di tengah situasi itu? Terus pun di Pak Ade praktek. Mereka yang namanya orang pinggiran, biasanya dia juga tidak mau tampil. Diakoni jadi warganya aja seneng. Ya, diundang selamatan ya seneng. Ya. Ini itulah yang namanya orang pinggiran. Orang yang suaranya satu dengan orang yang katakanlah guru besar, tokoh tadi dalam demokrasi. Jadi demokrasi itu memberikan pelajaran pada kita. Setiap orang harus didengarkan suaranya. Ya, itu demokrasi. Kalau kita pengen ngerungokne, ya medun. Ya. Terus nek konsep Jawa kuno ajurajer ya. Jadi mlebu nang kono orang nganggo selempang gak nganggo apa ya itu mendengarkan. Mengapa dikatakan mendengarkan suara yang enggak, karena dia minggir, nggak mau, namanya orang pinggiran di dalam konsep sosial ya. Nah, saya kira Pak Wali sudah melaksanakan itu dengan timnya, dengan secara holistik dan komprehensif, dijak kabeh, dirangkul, dijak omong kabeh. Iya. Mengapa diajak omong? Karena wong. Karena jadi mengorangkan orang itu diajak omong. Ya, dia yang kemudian aspirasinya dituangkan dengan Rono. Disitulah kemudian pemimpin memberikan prioritas sendiri. Saya kira itu yang sangat penting, karena itu nitip hati neng suarane orang itu menjadi bagian penting dalam itulah. Jadi kesejahteraan, apalagi katakanlah Indonesia, Jawa Timur, kota Madiun, 59 ekonominya karena konsumsi, 61 ekonominya karena UMKM. Kalau dua hal itu sing nggak punya kudu dikai penggawean ben iso tuku barang. Ya, karena ini konsumsi, tuku retail, tuku UMKM seperti program. Yang UMKM ya didandani, jangan sampai buntele iku maju mongso buka uang kretek kapan mangane itu gampang dibuka, packagingnya harus api, buntelnya harus api, rasanya juga api. Saya kira langkah sudah dijalankan, tapi harus, yang saya juga sangat bagus konsep perencanaannya, memasukkan 11 kabupaten menjadikan potensi di 201.000. Nah, itu namanya hinterland. Jadi memasukkan kekuatan Nganjuk, memasukkan kekuatan Ponorogo sampai Pacitan, Trenggalek, Sragen, agar masuk ke Madiun membelanjakan barang dan membeli. Oleh sebab itu harus dirubah total. Madiun harus kota jasa. Mulai gitu lah anak-anak ini. Jadi justru sing nyeglok netes yang sing cilik-cilik itu jasa. Ya, bukan industri besar. Jasa sing netes itu ya. Itu yang saya kira itu satu konsep yang saya sangat tertarik sekali. 11 kabupaten kota dimasukkan di dalam sistem ekonomi yang namanya hinterland.
Hinterland itu nek ono gelombang saka laut, ono kekuatan dorong yang gone darat. Nah itu dorong yang darat, yang land yang darat itulah. Nah ini ditarik sama Pak Maidi dan DPRD dan tokoh masyarakat ditarik agar dolan yang Madiun, blonjong yang Madiun, ya sego pecel iku dikurangi regone titik sarujuk murah ben rame misalkan, misalnya itu, misalnya dan lain sebagainya. Tapi mengambil kota jasa pilihan yang benar. Oke, saya ke Pak Is ini. Pak Is, ini saya mendengarkan program ini sudah made bahwa hadirnya menikahkan warga di situ sebagai mendengarkan apa yang terjadi di bawah, lalu juga melaksanakan UMKM, ASN Tuku, itu salah satu yang bagaimana disampaikan oleh beliaunya tadi, menarik semua komponen, diuji cobakan agar UMKM itu berdaya. Nah, sampean sering protes nggak dengan saya yang protes anggaran? Saya kadang-kadang, weh Pak, breset kurang. Ya, saya justru yang protes pertanyaan jenengan ke saya panjang. Jadi gini Mas, Gimana? Jadi terima kasih. Tadi Pak D menyampaikan bahwa apa program pemerintah Kota Madiun yang dilaksanakan ke depan kaitannya memberikan pelayanan kepada orang yang setengah miskin, yang punya dan seterusnya ya, gitu, tingkatan sesuai dengan tingkatan. Nah, sebenarnya ini semua sudah ada di dalam program kegiatan Pak Wali, Pak Maidi ini sudah tertata semua. Alhamdulillah. Istilah kami bahwa yang tidak bisa makan dikasih makan, yang masih bisa mengail dikasih kail, nah, yang bisa berusaha dikasih usaha. Nah, termasuk kami, mohon maaf karena kami dari partai politik, karena tadi disampaikan Pak D politisi, kami juga melakukan komunikasi dengan teman-teman yang serumpun dengan kami, misalnya dengan DPRD provinsi. Kebetulan kami ada Mas Bayu ya, Erlangga, datang memberikan pelayanan, bantuan, sembako kepada masyarakat yang kurang beruntung dalam hal ini. Itu kita lakukan. Tetapi ini semua terkonek dengan kebijakan Pak Wali Kota sebagai pemangku kebijakan, pemangku pemerintahan ini. Pak Wali Kota, kami akan melakukan ini. Mudah-mudahan walaupun kecil, tapi bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Madiun. Itu kita lakukan. Dan kedepannya, Mas, jadi kalau kita melihat apa yang sudah dijalankan Pak Maidi dengan jajaran eksekutif, kerjasama dengan legislatifnya ini, kami sangat optimis bahwa Kota Madiun ini akan semakin moncer ke depan. Akan semakin moncer. Itu tidak asing. Bahkan di Lebaran ini kemarin aja tidak sedikit masyarakat luar kota yang berkagum-kagum ke Kota Madiun. Loh, dulu belum seperti ini, sekarang sudah kayak begini. Nah, itu glamornya begitu. Dan tidak hanya glamor, sekali lagi tidak hanya glamor. Pak Maidi ini paling sregep mendatangi lansia-lansia yang ngebrok di rumah, didatangi, ditanya. Kami tahu itu, tidak hanya apa istilahnya cerita di dalam buku, kita ikutin juga program kegiatan. Oleh karena itu, senyampang memang program-program ini sudah sesuai dengan visi misi beliau, kemudian aturannya, regulasinya ini membenarkan itu bisa kita lakukan. Kami di DPRD sebagai pemberi mandat atau pemberi penyeimbang daripada beliau ini, ya sudah jalan Pak Wali, tidak ada masalah. Bahkan banyak program-program kegiatan, wong yang sudah meninggal aja dibantu loh di Kota Madiun ini. Ada santunan kematian. 1 juta, tetapi tidak diberikan yang mati, Mas. Diberikan ahli warisnya. Nah, itu. Nah, tapi ini kan belum banyak kota kabupaten yang punya seperti ini. Gitu. Tapi jangan, kalau terlalu besar nanti banyak orang mendengar. Ya, itulah yang ada di Kota Madiun, dan alhamdulillah Pak D, mohon doa restunya teman-teman juga agar Pak Maidi ini betul-betul bisa mengemban amanah sampai 5 tahun selesai, husnul khotimah, tidak ada persoalan. Bahkan Mas, kalau saya boleh ngecap gitu, prestasinya ini luar biasa Mas, luar biasa. Udahlah, saya tidak
tidak usah cerita panjang ya, tapi monggo kalau memang berkenan singgah ke Kota Madiun. Ya. Singgah ke Kota Madiun. Saya kemarin pulang dari Pekalongan, mampir ke Madiun. Jadi sudah tidak perlu untuk dipertanyakan. Maknyos. Konco-konco Jawa Timur aja pindah channel mari ini arep terkagum-kagum dengan Madiun, tetap nang acara Gak Cuma Jagoan dari Cerdas Berkeluarga. Dan tunggulah aku di sana membacakan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa. Acarane Gak cuma cangkruan, acarane Gak cuma cangkruan, acarane Gak cuma cangkruan, obore. Apa kayaknya aku terkagum-kagum ya. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng sip. Pancene tidak hanya menjadi harapan dan mimpi tapi menjadi kenyataan. Kota Madiun sudah Bersih, betul-betul luar rapi. biasa. Keren banget. Walaupun di tengah Covid, pada Covid bisa teratasi karena ono sing direm, ono sing digas. Ojo digas kabeh, direm kabeh. Ngepot mesti. Pak Is, apa yang diimpikan dan diharapkan terhadap Kota Madiun ke depan, termasuk kepemimpinan Pak Maidi dan panjenengan sebagai politisi, sinergitasnya seperti apa? Monggo. Oke, terima kasih. Jadi Kota Madiun ini menurut pengamatan kami yang kami sudah 3 periode di sana, perkembangan demi perkembangan, waktu demi waktu ini sungguh sangat ada tahapan-tahapan, ada perkembangan-perkembangan yang cukup bagus. Nah, 3 tahun selama dipegang Pak Maidi ini, bukan yang kemarin tidak baik, tetapi 3 tahun terakhir dipegang Pak Maidi ini, perkembangan kemajuan baik infrastruktur, baik tatanan sosial ekonomi masyarakat, persoalan-persoalan yang lain ini luar biasa peningkatannya. Maka dari itu ke depan tentu Pak Maidi dengan seluruh jajaran OPD-OPD yang ada dan dukungan kami yang ada di parlemen, monggo kita berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Bahkan kalau kami mau ngurai itu Mas, semester kadang-kadang nggak selesai. Apa yang sudah dilakukan Pak Maidi di Madiun Kota itu sekarang ada lapak-lapak di kelurahan-kelurahan itu sudah ada Pak D. Nanti kalau menghendaki ada kas ini di mana sambil sepedahan itu semua sudah ada. Mungkin wah, ya itu tadi. Kalau diceritakan panjang sekali. Tetapi sekali lagi ini semua adalah merupakan ikhtiar dan upaya kita bersama seluruh komponen masyarakat Kota Madiun. Nah, oleh karena itu tentu kita tidak bisa lengah, kita jangan sampai terlena dengan apa yang sekarang ini sudah diraih, termasuk capaian BTP yang sudah berkali-kali ini Pak D. Mudah-mudahan sudah yang kelima, kalau tidak salah kelima Pak D. Mudah-mudahan nanti ke depan Pak Maidi WTP ada plusnya Pak D. WTP tanpa korupsi, wah itu akan menjadi spektakuler. Se-Indonesia menjadi percontohan yang pertama kali. Itu harapan kita bersama sebagai politisi, pendukung beliau, sekaligus pemberi pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Pak D sebagai tiang sepuh, paguyuban Madiun di Surabaya dan ya apa yang menjadi harapan? Ya, masukan ya, masukan kalau kemudian pengen menjadi lebih besar tanpa batas ya, karena ada besar yang berhenti ya, yaitu jasa ini mulai pendidikan yang dikelola oleh Pak Wali, SD, SMP itu harus ada pendidikan yang sangat baik di situ. Mungkin ada Pak Wali ini sama dengan saya guru, ya. Jadi muloknya itu muatan lokalnya, khas Madiun itu seperti apa, tapi juga khas standar internasional seperti apa. Ada 2 yang lokal sama internasional itu kemudian menjadi bagian. Maka kemudian anak-anak itu rame-rame yang bagus sekolah di Madiun, tapi SPP-nya kan mahal sekolah bagus, bukan murah. Bukan,
yang sangat bagus itu harus juga memberikan subsidi silang terhadap yang lemah. Iya. Yang kemudian berikutnya adalah permasalahan yang sangat penting adalah memberikan tempat-tempat tadi sudah akan jadi kota hijau tadi, akan di situ tempat-tempat turisme anak-anak nyaman di situ. Ono lapangan, gelundungan karo wong tuane. Mungkin gak iso gelundungan sama Magetan, gelundungan di situ, tapi kan belanja di situ. Ya, belanja di situ. Kemudian kesehatan. Bisa nggak kemudian kompetisi antara kemudian tidak, ini dikelola oleh model swasta oleh Pak Wali, jadi gak ono rujukan, tetapi kalau ada kemudian sakit kanker ya di Madiun itu, kalau ginjal ya di Madiun itu, kalau kemudian jantung ya di Madiun itu. Jadi kompetisinya dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo, kompetisi. Nah, di situ hampir semua bisnis di tanda petik di bidang kesehatan itu berkembang dengan pesat. Mengapa itu tidak diambil? Jadi ambil posisi kerjasama dengan pihak ketiga. Yang khusus Pak Wali sudah berhasil terhadap penyakit menular. Maka yang namanya COVID, tapi penyakit yang tidak menular tentang cuci darah, ginjal, jantung, kanker, mungkin jadi pusat pengembangannya di sana. Ini dulu, saudara. Jadi berikutnya adalah menurut saya adalah tadi sudah oleh Pak. Jadi ada kepedulian betul itu terus berjalan terhadap mereka yang nggak mampu, terutama agar kemampuan daya belinya naik, agar kemudian konsumsi, ini kan tulang punggung ekonomi itu konsumsi sama UMKM, itu betul-betul saya kira sudah on the track Pak Wali, sudah betul, tapi perlu ada mana yang dipilih kemudian bulan ini, mana yang boleh kemudian bulan ini. Jadi yang tidak, kalau semua jual soto, begitu jual rawon mesti laris. Ya. Kalau semua daerah programnya begini-begini, Pak Wali buat programnya yang lain yang inovatif. Saya kira itu provokator saya terhadap Pak Wali, ya, agar ada pilihan-pilihan baru yang ditawarkan. Siap. Pak Wali mungkin ada sebagai closing harapan kepada masyarakat dan mungkin kepada Jawa Timur, kepada ya, jadi begini Mas, tadi sampaikan Pak Adi luar biasa ya. Saya di Madiun itu ada istilah belanja masalah. Saya setiap Jumat itu keliling apa yang sampaikan Pak Adi. Jadi dari orang yang tidak mampu, orang yang mampu, ini kita cek ada masalah apa. Dan itu OPD saya ajak semuanya. Setelah saya ajak semuanya, kita selesaikan masalah itu setiap hari Jumat. Kita punya sepeda keliling itu ya. Nah, dengan tadi sampaikan Pak Adi, 11 ini memang kita ambil. Ada hampir 10 juta orang. Nah, kotanya hanya kota Madiun. Nah, dengan kondisi ini alhamdulillah, walaupun COVID, tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kota Madiun itu min 3,39. 2021 setelah kita gas itu plus 7,39. Artinya bahwa hari ini kita pertumbuhan ekonomi kita se-Jawa Timur di ranking 1. Ini yang luar biasa. Pendapatan kita dari 11 tadi kita pegang, akhirnya masuk ke Madiun ini kita pegang masuk semua. Akhirnya pendapatan asli daerah kita juga naik luar biasa. Jadi nasional kita urutan kelima. Nah, di angka pengangguran semakin berkurang, angka kemiskinan ekstrim kita terbawah. Stunting kita juga Jawa Timur urutan ke-36, ke-37. Jadi dari bawah sendiri. Apa yang diinstruksikan Pak Presiden dan sebagainya ini terus. Jadi dengan kondisi ini ternyata pertumbuhan ekonomi kita bagus itu connecting 11 ini kita rangkul ini ternyata memang betul-betul. Daerah lainnya masih main, tapi 11 karena ini kotanya hanya 1, kita beri fasilitas, kita gandeng, pertumbuhan ekonomi kita Jawa Timur nomor 1. Ranking 1 kita. Nah, disinilah bahwa kondisi-kondisi ini tentunya memang saya belanja masalah, apa masalahnya? Saya tidur di rumahnya orang yang paling tidak mampu dengan OPD. Tidur di situ, masalahnya apa yang harus kita selesaikan. Jadi kondisi-kondisi ini akhirnya menyemangati kita, program stunting kita turun,
kemiskinan kita terbawah, ekstrim kita, pertumbuhan ekonomi kita naik, pengangguran kita juga semakin berkurang. Ini yang kita lakukan statistik pada hari ini. Terima kasih. Matur nuwun. Pak Di, matur sembah nuwun Pak Di, Mas Is, matur nuwun, Pak Wali matur nuwun. Konco-konco Jawa Timur ngomong ngobrol dengan orang yang luar biasa dalam kacamata sebagai seorang leader pemimpin yang bisa menjadi panutan, dan catatan-catatannya bukan bilhayal dan bilhalu, sistematis. Makanya ini jadi luar biasa perjumpaan kita. Mandar muga informasi gak cuma cangkrung ngekei manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With somebody making time. Hey, Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Sing it. Matur nuwun Pak Wali, wis ana tapi nyata kehadirane nang Madiun yo ilmu hadir di tengah-tengah masyarakat, turun nang masyarakat sing paling miskin, Nginep malah. mendengarkan apa yang jadi masalah. Makanya itu dadi kenyataan kehadiran Pak Wali tidak hanya sebagai representasi, tapi mendengarkan apa sing terjadi di depan. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Oh ya mo, Where are you? asolole. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Sing it maneka. Beliau Pak Dikaro nyampe no instrumen yang tadi pemimpin Aku tuh apa? untuk betul-betul paham. Oh, iya benar. Tidak dalam rangkanya sekedar Jangan, melakukan tidak boleh. tapi ada perencanaan. Oh, iya benar. Walaupun banting setir tetap on the track. Tetap nganu. Oh enggak, nanti halu. Oh, iya, iya. Enggak leruan. Bener. Biar deh. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Where are you? Scooby-Dooby-Doo,